Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Oke, di pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Materi kita yang di pertemuan terakhir, kebetulannya sekarang pertemuan 15, pertemuan terakhir untuk materi. Nanti pertemuan selanjutnya adalah kita UAS. Nah, kita akan ngebahas tentang sistem login ya. Nah, sistem login ini berfungsi untuk security dari sebuah aplikasi ya, dari sebuah aplikasi. Nah, sistem login ini. Nah, biasanya sistem login digunakan apabila user atau si pengguna aplikasi tersebut bisa lebih dari satu gitu. Kalaupun misalnya usernya cuma satu, berarti itu cuma untuk mengamankan datanya saja. Nah, tapi biasanya lebih berguna kalau misalnya si usernya itu lebih dari satu. Maksudnya lebih satu nih, lebih dari satu role atau satu level lah ya. Misalnya level admin dan level user biasa gitu. Nah, nanti ada pembedanya antara level admin dan level user itu seperti apa. Nah, ini yang aplikasi yang sudah saya bagikan itu saya sudah membuat sebuah bukan apa namanya, membuat interface baru untuk user yang baru ya. Jadi di sini saya settingnya adalah ada ada dua tipe user, user tipe admin yang bisa mengakses semua data. Lalu ada user mahasiswa. Nah, user mahasiswa ini dia hanya bisa melihat detail data mahasiswa saja. Nah, ini sebenarnya contoh ya, contoh aja untuk kalau misalnya menggunakan membuat dua user di CI itu seperti apa. Lalu selain sistem login itu juga untuk pengamanan atau security, ditambah juga menggunakan sistem session. Nah, sistem session ini adalah sebuah variabel ya. Jadi yang dimaksud dengan session itu apa gitu ya? Session itu adalah sebuah variabel sebetulnya. Nah, variabelnya itu dia disimpan di memori selama sessionnya aktif gitu. Nah, ketika ada initialization, session aktif, nah variabel tersebut akan tersimpan di memori komputer. Nah, memori komputer ini biasanya di RAM ya. Nah, di RAM ini dia akan aktif sampai sessionnya dinonaktifkan atau di destroy gitu ya. Nah, memang ada beberapa tipe browser juga kalau misalnya yang di close gitu ya si browsernya, si sessionnya hilang gitu. Tapi sekarang kebanyakan browser-browser sekarang kalau sessionnya maksudnya di browsernya di close gitu ya, settingan sessionnya tetap aktif. Jadi kalau kita sebagai developer program juga sebetulnya hubungannya kalau misalnya itu hubungannya lebih ke kenyamanan ya, lebih ke kenyamanan. Jadi kalau misalnya sudah login terus memang komputernya digunakan oleh sendiri, tidak digunakan oleh orang lain. Nah, sehingga kalau pas waktu kita mau melanjutkan pekerjaan kita tinggal nggak usah login lagi. Nah, itu sessionnya masih aktif gitu. Nah, tapi kalau melihat dari perkembangan sekarang, si browsernya disetting seperti itu, jadi tidak akan mati kalau si sessionnya hanya sekadar ditutup saja si browsernya. Nah, sehingga kita harus menambahkan script untuk menghancurkan si sessionnya supaya dia tidak aktif terus kalau misalnya aplikasinya tidak digunakan, karena ini juga berhubungan dengan security ya, berhubungan dengan security. Oke, saya langsung saja ke programnya ya. Programnya di sini. Ya. Oke, nah ini tampilan program awalnya yang sudah berubah. Di sini sebetulnya saya terjadi perubahan default controller yang dipanggil. Kan ini kalau kemarin localhost CI dia langsung memanggil halaman data mahasiswa ya, data mahasiswa yang isinya sebuah data-data mahasiswa yang kita bisa edit, delete atau hapus atau view gitu secara detail. Tapi di sini saya ganti default controllernya menjadi menjadi ke login ya. Nah, menjadi ke login, lalu fungsinya yang dipanggil adalah admin. Nah, jadi ini adalah default controllernya yang sekarang adalah login admin. Yang kemarin itu cuman
mahasiswa indeks ya. Mahasiswa indeks. Nah, ini saya ganti untuk default controllernya. Jadi kalau diketik localhost CI, dia yang dipanggil adalah ini, login admin gitu. Nah, kalau ini untuk login untuk sebagai user admin. Kalau misalnya sebagai user biasa, mahasiswa, nah itu saya fungsinya yang dibedakan. Tapi kalau controllernya tetap sama, controller login, tapi di sini fungsinya mahasiswa gitu ya. Nah, fungsinya mahasiswa. Nah, sehingga ada perbedaan judul. Kalau di sini mahasiswa loginnya menggunakan name dan password gitu. Sementara kalau yang tadi admin itu menggunakan username dan password gitu ya. Nanti saya jelaskan juga si database-nya seperti apa. Nah, ini saya buka dulu untuk yang default-nya dulu, yang admin ya. Dan ini yang mahasiswa. Ya, kalau untuk login admin, username-nya admin, terus password-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu login. Nah, ini masuk ya. Setelah apa maksudnya setelah masukin password, dia akan masuk ke sini gitu, masuk ke menu utama, menu dashboard yang kemarin kita bahas gitu. Lalu di menu dashboard ini juga, maksudnya di menu dashboardnya admin ini juga, ini kan defaultnya langsung mahasiswa ya. Jadi di sini kalau diklik mahasiswa ini ambil yang halaman yang pertama ditampilkan. Kalau misalnya saya klik dosen gitu ya, berarti akan masuk ke halaman dosen ya. Nah, ini memang datanya nggak ada, hanya contoh aja. Begitu juga kalau untuk mata kuliah. Nah, kalau logout ini nanti dia balik lagi keluar. Jadi kalau misalnya klik logout, dia akan loading lagi si login admin gitu. Tapi dengan sessionnya yang sudah dimatikan gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai session, ini tetap bisa kita akses dengan kita mengetik di sini ya. Misalnya mahasiswa kan kemarin itu default controllernya adalah admin ya. Index di PHP, admin, index kan gitu ya. Nah begitu. Nah kalau misalnya dibikin seperti ini dia nggak akan mau ya. Nah terus jadi harus yang ini yang login. Kalau dimasukin lagi, kita lihat. Oh ya, kemarin juga itu kan indeks ya. Kalau indeks kan apa maksudnya yang admin indeks. Nah, admin indeks itu dia akan mengakses di halaman mahasiswa. Nah, ini juga fungsinya saya ganti yang tadinya indeks dia menjadi mahasiswa karena nanti si admin itu kan bisa mengurusi data mahasiswa, dosen dan mata kuliah. Sehingga lebih spesifik halaman apa yang di loading gitu. Nah, tadi maksud saya tuh kalau misalnya ini kan pakai session ya. Nah, kalau pakai session kita bisa apa session adminnya itu aktif gitu. Kalau session adminnya aktif, berarti dia bisa mengakses apa maksudnya fungsi apapun yang ada di controller admin, misalnya fungsi dosen ya. Nah ini bisa aktif gitu dengan kita hanya mengetikkan URL seperti ini ya. Kalau misalnya mahasiswa, nah ini sudah bisa seperti ini. Tapi kalau yang tadi mau saya contohkan, kalau misalnya kita log out, berarti kan sessionnya mati itu ya, sessionnya mati. Kalau tetap kita ketik di sini, tetap itu admin mahasiswa, nah dia akan ditolak gitu. Jadi dia nggak akan ngebuka karena sessionnya tidak aktif. Sessionnya tidak aktif dan dia tetap akan masuk ke sistem login. Begitu juga kalau misalnya tetap maksa nih masuknya, oh mahasiswa nggak berhasil nih, coba yang dosen misalnya. Nah ini juga sama ya, nggak bisa gitu. Nah jadi siapapun yang akan mengakses karena sessionnya tidak aktif, dia nggak akan bisa diakses. Nah untuk mengaktifkan si sessionnya itu ya dia harus login begitu. Nah, oke ini yang login admin. Nah saya contohkan lagi satu lagi yang sebentar ya.
Oke, saya sekarang contohkan yang login mahasiswa. Nah, kalau yang untuk login mahasiswa, ini passwordnya dia menggunakan NIM ya. Dia menggunakan NIM. Nah, misalnya ini ya, kan ada digit terakhirnya berapa gitu ya. Ini digit terakhirnya 2. Nah, saya tambahkan passwordnya di sini MHS2 gitu ya. Jadi lihat dari digit terakhirnya. Nah, kalau misalnya digit terakhirnya maksudnya di bawah angka 10 berarti cuma satu digit tanpa penambahannya, tapi kalau misalnya ada yang belakangnya misalnya 11, 12 itu berarti MHS 12 gitu. Itu sih sebetulnya bebas ya, maksudnya hanya contoh saja gitu. Nah, ini contoh aja jadi pakai NIM, lalu di sini passwordnya. Kita login. S2. Nah, ketika login, dia hanya akan mengakses halaman detail mahasiswa aja. Kita setting seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kalau untuk role seorang mahasiswa, dia tidak bisa mengakses, bahkan untuk mengedit pun nggak bisa, karena itu haknya admin ya. Dia hanya bisa melihat data saja. Terus di sini juga tombol-tombolnya juga tidak ada ya. Tombol-tombolnya yang dosen, mata kuliah itu tidak ada karena hanya punya data yang mahasiswa saja gitu ya. Dan mahasiswa pun ini dia hanya melihat si detail mahasiswa, dan kita lihat juga di sini kontrolernya berbeda. Jadi kontrolernya khusus C mahasiswa, lalu apa namanya fungsinya adalah indeks. Nah, ini untuk role untuk mahasiswa gitu. Ini hanya sebagai contoh. Nanti kalau misalnya kalian membuat juga bisa bikin seperti ini ya, minimal bisa bikin dua role admin dan role user, yang membedakannya adalah ini ya, dashboardnya. Dashboard berbeda. Nah, pembuatan ini sebetulnya berarti kita akan membuat sebuah dashboard baru atau tampilan baru ya, tampilan baru dipisah gitu foldernya. Kalau misalnya yang admin dia punya sidebar tersendiri, yang mahasiswa juga dia punya sidebar tersendiri. Jadi ini semuanya folder tersendiri. Nanti saya jelaskan secara detail ya. Oke, nah ini begitu juga kalau misalnya udah seperti ini. Nah, ini kan login mahasiswa ya. Nah, kalau login mahasiswa, kalau logout, dia akan nge-destroy juga si sessionnya, dan dia akan balik lagi ke sini. Nah, begitu. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu yang login admin dulu ya, karena ada beberapa fitur tambahan yang saya buat untuk si admin itu sendiri gitu. Nah, yang waktu minggu kemarin itu sebetulnya di sini kan kolomnya banyak ya, karena juga saya jelaskan di situ sebetulnya ada si add-on yang kita gunakan itu sebetulnya ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama untuk pengolahan data, yang fungsi yang kedua bisa untuk cetak dan ekspor. Nah, ini saya pisahkan halamannya. Kalau misalnya yang pengolahan data di sini ada searching-nya, terus ada sorting-nya di sini ya, bisa di-sort gitu. Nah, terus kalau misalnya apa namanya? Kalau untuk pengolahan data ya, misalnya. Terus ya ini kolomnya juga bisa dihilangkan berhubungan dengan pengolahan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya di sini searching gitu ya. Searching misalnya informatika saja, nah ini seperti itu masih berfungsi. Tapi dia tidak ada fitur print di sini. Nah, fitur print sengaja dimasukkan ke dalam web page yang lain. Jadi kalau misalnya saya klik di sini ada saya tambahan ekspor dan print. Nah, oke. Nah, si ekspor dan print ini masuk ke halaman baru ya. Nah, halaman barunya dia menggunakan controller admin juga, tapi ada fungsi report MHS. Nah, di sini report MHS ini akan loading si halaman baru yang di sini tampilannya tidak ada detail dan tidak ada detail, hapus sama edit ya, ini nggak ada, supaya tampilannya bisa sesuai dengan yang akan kita gunakan. Nah, lalu di sini sebetulnya judulnya masih belum sinkron sih, karena kan harusnya judulnya nggak di sini ya, judulnya harusnya berada di tabel. Jadi kan tabel judul itu ada tagnya kalau nggak salah, bisa taruh di sini. Karena kalau kayak gini sih ini hanya sebentar aja. Misalnya saya buka yang PDF ya. Kalau klik di PDF dia akan download ya, download yang file PDF-nya. Oke, nah nanti dia nah tampilannya akan seperti ini. Jadi yang detail itu sudah nggak ada ya. Untuk yang detail, untuk yang
hapus dan editnya itu sudah tidak ada, tapi ini cuman hanya tampilannya memang belum bagus gitu ya, karena harus dirapi-rapi dulu menggunakan tag HTML-nya. Jadi bisa diedit lah ya, bisa diedit sendiri. Nah, jadi ini nanti ininya bisa masuk ke dalam sini gitu, ke tabel gitu. Nanti diatur aja. Nah, itu untuk yang PDF. Nah, yang Excel, yang CSV juga hampir sama ya. Yang Excel juga nanti ngebuka bentuknya seperti itu. Lalu yang print. Nah, yang print ini saya nggak pakai plugin yang bawaan. Kita pakai yang print sebelumnya, hanya dipindah aja gitu, hanya dipindah aja. Jadi saya tetap pakai yang cetak mahasiswa ya, cetak MHS. Yang kita buat secara manual, karena di sini lebih untuk ketampilan, berarti kita harus ngedit ke apa namanya, ke tampilan HTML-nya lebih baik gitu. Makanya di sini tetap saya menggunakan script yang sebelumnya, dan ini bisa kita edit ya, bisa tambahin pakai Bootstrap supaya tampilannya lebih bagus gitu. Nah, seperti itu. Ya, nah ini yang print itu masih tetap seperti itu. Jadi kalau misalnya dipisah seperti ini ya, tampilannya akan terpisah ya, akan terpisah seperti yang tadi. Oke, sip. Baik, nah ini tampilan yang barunya gitu. Tampilan barunya di sini ada tombol back lagi untuk ke awalnya. Nah, itu secara overall itu ya perubahannya, secara umum itu perubahannya. Nah, sekarang di sini saya akan bahas script-nya ya, akan saya bahas script-nya. Nah, karena di sini sebetulnya terjadi banyak perubahan ya, karena ada dua user gitu, makanya di bagian view pun dibagi dua. Nah, ini kan kalau dilihat view-nya ya di dalam folder view ya. Di dalam folder view itu ada folder admin dan folder MHS. Nah, yang sebelumnya datanya ada di sini, ada di folder view ya, sekarang adanya masukin ke dalam sebuah folder terpisah. Tujuannya adalah supaya tidak tercampur sih datanya, supaya yang khusus untuk script mahasiswa yang mana, khusus untuk script yang admin yang mana. Nah, kalau yang kita lihat di sini admin dia punya template sendiri ya, karena tadi sidebar-nya kan berbeda ya, sidebar-nya berbeda. Lalu yang mahasiswa juga dia memiliki template sendiri karena sidebar-nya tadi berbeda. Nah, di sini juga yang mahasiswa dia hanya menampilkan detail MHS ya, detail MHS, sementara kalau yang admin dia bisa menampilkan detail MHS, dosen ya, terus mahasiswa juga, lalu print dan report ya. Nah, ini untuk yang admin sama yang mahasiswa. Jadi mahasiswa dia hanya ada detail mahasiswa dan halaman login. Nah, jadi halaman loginnya pun terpisah, jadi tidak disatukan. Kalau disatukan akan memungkinkan aplikasi tersebut dicoba untuk di-hack ya. Jadi kalau misalnya terpisah, ini dia pengelolaannya sangat terpisah. Jadi yang kalau kita masuk ke loginnya mahasiswa, dia nggak akan bisa login menggunakan username admin, karena dari sisi tabel pun terpisah gitu. Saya pisahkan juga ya di sisi tabel. Nah, ini untuk loginnya, lalu ini untuk login mahasiswa, dan ini untuk login dosen. Lalu di bagian model itu juga ada penambahan ya, ada penambahan mlogin. Ya, untuk model mlogin ini yang berhubungan dengan sistem si login ini. Kalau yang mahasiswa tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, masih sama. Hanya saja ada sedikit modifikasi yang untuk detail data. Detail data saya pakai where lagi karena si detail data digunakan oleh dua user admin dan user mahasiswa, sehingga saya terpaksa harus pakai where yang lagi, pakai sistem yang seperti dulu supaya bisa digunakan bersama-sama. Karena where-nya berbeda. Kalau yang admin where-nya ID, sementara kalau yang mahasiswa itu where-nya pakai NIM. Nah, itu yang di mahasiswa aja tidak terlalu banyak berubah. Lalu di controllernya, di controllernya di sini ada banyak perubahan. Di sini untuk yang admin itu sebetulnya sebagian besar tidak ada perubahannya, masih sama, tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus berubah, seperti si path untuk view-nya. Jadi kayak misalnya ini ya, view gitu ya, kan view mahasiswa awalnya.
yang untuk function mahasiswa, yang ini kan sebetulnya awalnya function index ya, ini adalah function index dirubah menjadi function mahasiswa, dan load view-nya yang awalnya cuma mahasiswa, untuk mahasiswa PHP dia sekarang harus ditambahkan folder admin karena dia mengakses page yang ada di folder admin. Jadi tambahkan folder admin khusus untuk yang view itu dirubah semua menggunakan admin depannya seperti yang ada di sini ya. Di sini kan. Nah, ini kalau saya highlight di sini ada lagi ya di bawah yang ada view-nya yang untuk mengakses edit kalau nggak salah. Nah, ini ada di function edit MHS, ini load view lagi untuk mengakses halaman edit.php. Terus ada juga di ini ya yang detail juga sama ditambahin admin, yang cetak juga sama tambahin admin, lalu yang report. Nah, ini yang halaman baru ya, halaman baru report ini fungsinya yang baru juga, function report mahasiswa karena dia buka page baru. Page barunya adalah si report underscore mahasiswa ya, PHP. Nah, ini yang barunya. Terus untuk yang dosennya tetap seperti ini. Jadi tidak ada perubahan terlalu besar, hanya menambahkan si folder-foldernya karena dia berada di folder admin. Kemudian ini untuk yang mahasiswa yang admin. Lalu yang ada juga controller C mahasiswa. Nah, controller C mahasiswa di sini berfungsi, kan tadi mahasiswa dia hanya untuk penambahan ini saja ya, bukan penambahan, dia hanya bisa mengakses si detail saja. Makanya view-nya di sini view MHS ini adalah foldernya, lalu detail MHS karena dia berbeda gitu. Ini dan dia cuma ada satu fungsi saja karena memang hanya untuk menampilkan satu halaman saja. Begitu, tidak ada edit, tidak ada hapus, ada delete. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan edit ya berarti kita harus menambahkan function lagi di sini untuk editnya. Terus untuk selanjutnya juga ada yang controller login ya. Nah, controller login ini berfungsi untuk mengatur semua yang berhubungan dengan login. Baik itu login mahasiswa dan login admin ya. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi untuk masing-masing usernya ada dua fungsi. Jadi fungsi yang pertama ini untuk fungsi admin ya. Jadi nanti kan login admin ini dari sini dia akan memanggil perintah session untuk destroy, nanti saya jelasin. Dia akan memanggil perintah ini memanggil halaman login admin ya. Di folder dalam admin dia akan memanggil si tampilan untuk loginnya gitu. Nah, sebelumnya di sini juga ada session destroy, ini nanti akan saya jelaskan secara khusus untuk sessionnya. Lalu si function validasi admin, jadi ketika login, setelah login dia si halaman login mahasiswa login admin ini dia akan memanggil si validation admin ya. Validasi admin. Nah, validasi admin di sinilah awal mulanya session terbentuk gitu ya. Jadi bukan di admin sini, justru ini perintah session destroy ya untuk menghapus sessionnya. Jadi awal mula sessionnya ada di sini nih, set. Nah, ada di sini nih, this session user data ini mulainya dari sini. Nanti kalau misalnya sudah lolos, berarti di sini akan nge-redirect ke halaman admin ya, khusus untuk yang login admin. Nah, untuk yang mahasiswa logikanya sama aja, Untuk mahasiswa juga dia ada session destroy-nya, lalu di sini juga ada session untuk mahasiswanya juga khusus. Nah, tapi file yang di load-nya berbeda. Jadi kalau misalnya sukses gitu ya untuk si validasi mahasiswa, dia akan nge-load halaman indeks ya, web index.php di ini dia akan ngeload ini nih, C mahasiswa, terus indeks. Nah, indeks ini nanti dia akan masuk ke yang detail ya. Jadi akan ngebuat memanggil si controller C mahasiswa untuk function indeks. Nah, lalu kalau dia gagal ya dia akan balik lagi. Nah, sama, jadi logikanya sama dengan yang admin. Kalau dia gagal juga akan balik lagi seperti itu. Jadi ada seperti itu ya, ada penambahannya. Ada lumayan agak banyak ya untuk sistem login ini.
Karena di sini berhubungan dengan security, walaupun ini security-nya adalah security yang sederhana lah ya, sederhana yang bisa kita buat gitu. Nah, untuk password itu sendiri saya menggunakan MD5 ya. MD5 ini untuk enkripsi supaya si passwordnya teracak ya ketika tersimpan di database gitu. Jadi kalaupun misalnya ada pihak yang bisa membuka database kita, posisinya sedang teracak gitu. Jadi kalau diacak itu tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka seperti itu. Nah, sekarang kita buka dulu database-nya ya sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh tentang session. Saya akan buka dulu perubahan database-nya seperti apa aja. Nah, jadi yang aplikasi yang saya berikan itu di sana sudah saya buat sistem yang baru gitu. Sistem maksudnya database yang baru ya. Database yang tabel yang baru lah, bukan database yang baru. Jadi database yang kemarin itu diupdate. Nah, di sini ada dua tabel. Yang tabel pertama yang sudah kita punya itu tabel TB mahasiswa, dan yang satu lagi adalah TB admin. Nah, ini pun dipisah seperti ini karena TB admin ini fungsinya untuk yang login admin, sementara yang untuk login mahasiswa saya nggak pakai yang TB admin, tapi di sini pakai yang mahasiswanya gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini untuk TB admin aja ya, kita lihat aja dulu di sini. Nah, untuk kalau kita lihat di sini field-nya hanya ada 3, ID, username, dan password gitu. ID, username, dan password. Di sini apa namanya, passwordnya terenkripsi. Jadi ini sebenarnya isinya adalah 123 ya, 12345 yang tadi. Nah, di waktu pengisian si database-nya juga sebetulnya saya menggunakan MD5 ya. Saya menggunakan MD5. Jadi kalau saya praktekkan dulu di sini misalnya saya edit dulu ya, saya hapus dulu. Nah, si ini tuh sebetulnya asalnya kan nggak ada ya. Ini saya bikin dulu. Oke, nah. Oke, nah di sini kalau saya lihat ya maksudnya di sini ada 3 field ID-nya untuk yang ID adminnya itu sebagai primary key, terus yang username-nya ini sebagai ya username untuk login-nya gitu. Jadi ada 2 yang berbeda. Terus password-nya itu sebetulnya isinya adalah 12345. Nah, asalnya kan segini, tapi supaya dia teracak gitu, saya menggunakan function di sini. Fungsinya kita aktifkan yang MD5. Nah, ini ya. Kita ketik aja di sini. Nah, MD5 ya. Kita ketik MD. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita pakai function MD5 untuk mengenkripsi, mengacak yang 12345 ini. Nanti hasilnya akan seperti yang tadi ya, yang sebelum kita edit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ada satu persyaratan kalau misalnya kita mau menggunakan MD5 ya sebagai field di database. Jadi di MD5 itu enkripsinya menggunakan 32 karakter di sini. Jadi ada 32 karakter. Jadi berapapun ininya apa namanya, berapapun passwordnya, berapa panjang gitu passwordnya, misalnya cuma 3 atau 2 atau 4 gitu ya, ketika diacak dia akan menghasilkan 32 karakter. Nah, sehingga ketika kita membangun ininya tabelnya, misalnya kita lihat di strukturnya ya. Nah, di sini tipe datanya varchar 32 karena minimal dia harus 32. Kalau misalnya kita bikin varcharnya 10 atau 8 atau misalnya 20 di bawah 32, bahkan 30 gitu ya, itu error. Si MD5-nya nggak akan berjalan gitu, nggak akan mau si function MD5-nya. Nah, kalau kita paksain ya tetap jadi masalah nanti seperti itu. Terus tapi kalau misalnya kita bikin 32 atau 33 itu nggak masalah gitu. Jadi sebaiknya kita ya dipasin aja jadi 32. Jadi khusus untuk yang MD5 dia varchar-nya length-nya 32 itu catatan ya untuk password.
Baik, nah ini untuk yang tabel TB admin. Untuk yang TB mahasiswa itu juga saya tambahkan password karena nanti yang login mahasiswa itu menggunakan tabel ini. Jadi menggunakan tabel ini. Nah, ini ada setelah ID ini ada password. Walaupun nanti loginnya menggunakan NIM ya. Loginnya menggunakan NIM, lalu di sini password. Nah, passwordnya di sini saya bikin MHS 1. Jadi ngelihat dari si belakangnya nih urutannya lah, melihat dari urutannya atau ID-nya. Jadi misalnya kalau yang pertama berarti MHS 1, lihat dari ID aja deh ya supaya ini. Lalu kalau misalnya nanti kan ada yang 17 ya. Nah, yang 17 ini karena NIM-nya seperti ini ya, misalnya ini seperti ini, dia loginnya seperti ini. Ini ketukar nih ya, tapi nggak apa-apa. Jadi loginnya harus sesuai dengan ini, tapi datanya yang diambil belakangnya. Jadi kalau misalnya ini dia yang sama nih yang 15. Kalau misalnya loginnya pakai yang 15, berarti di sini passwordnya MHS 15. Nah, begitu seterusnya. Ini sebetulnya bisa kalian ganti sendiri ya. Nanti seperti tadi caranya. Jadi dihapus dulu, lalu dibuat MD5-nya lagi. Karena kalau nggak dihapus atau diganti MD5-nya, nanti di programnya dia nggak akan jalan. Karena di programnya sudah menggunakan MD5 ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Nah, seperti ini. Dia akan ngecek nih. Jadi kan ini pengecekannya menggunakan MD5. Nah, begitupun nanti ada perintah untuk ngesimpan gitu. Kalau untuk ngesimpan password, nah itu juga pakai fungsi ini MD5. Jadi si password yang tersimpan itu sudah teracak gitu, bukan si password polos gitu ya, si password polos. Nah, ini juga untuk sisi security yang sederhana yang bisa kita buat untuk aplikasi kita ya. Nah, seperti itu. Untuk penambahan untuk database-nya. Nah, begitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, saya persilakan sebelum saya akan jelaskan lebih detail tentang session. Silakan, saya kasih kesempatan dulu. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Yang pas di bagian halaman login. Bentar, mana sih? Nah, kan yang loginnya kan kita masukin NIM sama password ya. Ya. Tadi Dwi ngikutin Bapak, tapi kok nggak bisa ya, Pak? Jadi kayak not found gitu. Database-nya sudah ini belum diimport? Udah. Udah ya. Coba di share screen. Nanti saya lihat errornya seperti apa. Muncul belum, Pak? Ya, sudah. Nah, ini login mahasiswa ya. Masukin. Nah, oke, ini udah benar. Terus ya di sini tulisannya MHS huruf kecil semua, MHS 1. 1. Not found ini, Pak. Validasi MHS. Oh, ini berarti belum masuk ini. CI login validasi MHS itu nggak kebuka. Gitu. Kalau saya sih kebuka sebetulnya, sebentar ya. Validasi MHS. Nah, ininya sih sudah betul ya yang tadi coba. Oke, coba di enter. Sudah kayak gitu, Pak.
Iya, kalau ini berarti sebetulnya udah betul sih sistemnya, cuman dia nggak bisa ngebaca si loginnya. Coba lihat di apa namanya Sublime-nya, Sublime text-nya coba. Bentar, Pak. Ih, mana tadi? Dikeluarin. Bentar. Sublime text-nya coba lihat di nah ini herannya kalau saya bisa, nggak ada masalah. Gini, Pak. Baru masuk nih. Bisa. Coba, oh ininya ya, foldernya CII ya. Jadi bukan CI kan ya foldernya. Jadi itu pengaruh ke base URL. Oh, gitu, Pak. Iya, base URL-nya kan di base URL-nya kan localhost CI. Nah, sementara di sini Iya. CII. Jadi kalau mau itunya dirubah tuh si base URL-nya dulu rubah di Tapi, ini kan bukan di sini. Tapi ya itu boleh lah di situ ya. Tapi kan ini berpengaruh ke script ya semuanya. Nah, berpengaruh ke script. Jadi kalau mau dirubah di ininya di folder apa namanya application terus buka si config coba. Config-nya dirubah dulu. Config. Nah, buka di ya config.php. yang mana, Pak? Config.php-nya dibuka. Itu ada tulisan. Nah, itu. Nah, cari yang base URL. Nah, ini kan base URL-nya CI aja kan ya. Karena di sini si base URL-nya sebetulnya CII. Nah, berarti di sini tambahin lagi I di situ supaya sama. Itu, Pak. Nah, begitu. Nah, kalau mau kayak begitu baru bisa coba di-save. Nah, sekarang sudah nih ya kan base URL-nya sudah berubah. Nah, sekarang coba di aplikasinya. Nah, nah bisa ya. Oke. Nah, Siap. nah, bisa seperti itu. Jadi ya nanti hati-hati kalau misalnya mau ngerubah si foldernya karena itu berpengaruh ke localhost CI. Ya. Berarti kalau nama foldernya diubah, berarti yang di DSWR-nya harus diubah juga ya, Pak? Iya, harus dirubah supaya dia ngikutin nyari si apa dia nyari di localhost-nya gitu. Kalau nggak dirubah nanti kayak tadi jadi not found gitu. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Ya, oke. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum saya masuk session? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya materinya ya. Saya akan bahas tentang session lebih detail. Nah, tadi saya sempat jelaskan apa itu session ya. Session itu sebetulnya sebuah variabel. Jadi variabel yang tersimpan di memori yang sifatnya global. Jadi mungkin dulu saya pernah juga jelaskan waktu kita masih ngebahas tentang C++, kan ada variabel global, ada variabel lokal. Nah, di session ini masuk ke dalam sebuah variabel global, di mana si variabel tersebut bisa diakses oleh semua halaman web. Ya. Jadi oleh semua halaman web, karena sifatnya dia tersimpan di memori secara sementara sampai si sessionnya tadi terputus ya? Sebentar ya. Enggak, Pak. Oh enggak. Di saya tadi agak keputus ini si Zoom-nya. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, di sini apa ya dari tadi tuh sampai ini ya apa?
variabel ya. Nah, variabel global. Nah, jadi di CI ini kan sebetulnya session di PHP juga ada gitu ya. Session di PHP itu ada. Cuman perintahnya berbeda. Kalau di PHP itu untuk menggunakan session itu harus menggunakan start session gitu. Lalu nanti ngedestroy-nya juga ada ya, delete session atau destroy session juga sama untuk di PHP. Cuman kalau di CI ini sudah satu paket menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh CI itu sendiri, yaitu set user data. Nah, di sini nih. Ini perintah untuk membuat sebuah session. Jadi ada this session set user data. Nah, di sini ini perintah untuk buat sessionnya. Lalu untuk di atasnya sebetulnya ya, ini data session ini sebetulnya variabel array gitu, variabel array yang isinya sekumpulan ini ya, sekumpulan variabel apa saja yang mau kita simpan di session. Jadi misalnya kalau di sini ada dua variabel, variabel name dan variabel status. Jadi ini kita buat sengaja ya, variabel name dan variabel status yang nilainya langsung dibikin seperti ini. Jadi dia berpasangan sehingga saya menggunakan menggunakan array ya, menggunakan array untuk sekaligus kita mendeklarasikan beberapa variabel yang akan dijadikan session. Nah, tapi kalau misalnya cuma satu ya, misalnya name yang akan ditaruh gitu ya, itu cukup tidak menggunakan array. Kita bisa langsung aja tulis di sini gitu kalau cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu kita harus pakai array. Nah, pakainya sistemnya seperti ini. Nah, seperti contoh yang saya buat di sini ada dua session yang berbeda. Kalau misalnya admin, dia session yang dicatat adalah username, ya username-nya dengan variabel nama, lalu dengan variabel status, ya statusnya di sini adalah login admin. Jadi isi dari si variabel status itu adalah login admin. Sementara kalau yang loginnya mahasiswa, dia akan menyimpan session name dan status juga. Jadi statusnya kalau yang di mahasiswa itu adalah login MHS, kalau yang di admin itu adalah login admin. Nah, ini nanti berfungsi untuk validasi ya, untuk validasi apakah betul yang masuk itu admin menggunakan password admin. Nah ini jadi kayak semacam si variabel ini sebagai penanda kalau yang masuk itu admin berarti si statusnya isinya harusnya login admin gitu ya. Kalau yang masuknya user mahasiswa berarti nanti si statusnya adalah login mahasiswa. Nah itu sessionnya dan itu membedakan usernya ya. Nah, lalu di sini ini saya cerita dulu awal mulanya ya ketika mulai dari login dulu deh ya, dari login admin dulu. Nah, kan di sini ada function yang session destroy ini nanti saya jelasin yang dari sini dulu. Awalnya dari sini load view admin untuk memanggil sebuah controller admin dengan fungsi login admin ya. Nah, di sini maaf ini untuk view bukan memanggil controller karena kalau controller harus base URL. Nah, di sini dipanggilnya file login admin PHP seperti ini ya. Login admin PHP yang ada di folder admin ya. Nah, ini kan view admin lalu di sini login admin. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini yang dipanggil ya oleh si controller login ini. Ini yang akan dipanggil, lalu di sini kan ada form. Nah, ada form. Nah, dari sini ke sini kan form ya. Nah, formnya kan isinya tentang username dan password. Nah, ini kan ditandai dengan input ya. Input username. Ini variabelnya nih, variabel username. Lalu di sini input untuk password. Ini variabelnya password. Tipenya juga password gitu. Nah, di sini kan ada dua inputan sama satu tombol submit. Nah, lalu si form ini dia akan ngebuka controller login validasi admin ya. Dia akan buka validasi admin dan dia pakai base URL. Nah, itu kenapa tadi kasus yang tadi ya. Kalau base URL-nya belum dirubah ya berarti dia akan berpengaruh gitu. Kalau misalnya karena di sini kita pakai variabel base URL. Ya kan base URL ini sebagai variabel global juga yang ada di CI. Nah, di situ dia akan loading ke sini, lalu kita akan buka nih validasi admin. Nah, ketika sudah diisi ya, ketika sudah diisi kan username diisi nih, passwordnya juga username-nya diisi.
Nah, ini setelah diisi dua-duanya, lalu si dua variabel ini, variabel username dan password itu akan dikirim ke controller login dengan function validasi admin. Nah, nanti kita balik lagi sini ke login. Nah, masuknya ke sini kan. Nah, terkirim. Nah, di sini ditangkap kan oleh function tersebut, ditangkap, username-nya ditangkap sebagai inputan post, password juga gitu ya. Nah, di sini udah proses untuk menangkap password dan username-nya. Nah, kemudian mulai kita koneksi ke database. Nah, sebelum kita koneksi ke database, kita persiapkan apa saja yang harus digunakan. Misalnya, kalau misalnya kita pakai yang dulu ya, yang sistem di PHP, itu kan kita pakai SQL langsung gitu. Select username dan password gitu ya, where username sama dengan username, terus password sama dengan password. Nah, kalau di sini kita lebih sederhana, kita cukup memanggil salah satu field saja yang kita buka gitu. Karena di sini kan untuk seleksi sebuah database dia syaratnya harus ada satu yang terpilih gitu, tidak boleh kosong. Jadi jangan diambil semua gitu. Jadi jangan dikosongin select bintang from gitu. Karena kalau select bintang from itu pengaruhnya kalau ke tabel yang fieldnya banyak seperti yang mahasiswa ya. Nah, yang mahasiswa kan fieldnya banyak. Kalau yang kalau yang admin itu sebetulnya yang TB admin kan sedikit ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Untuk yang TB admin itu saya buka dulu di sini. Nah, ini kan kolomnya cuma ada 3 lah. Nah, sementara kalau yang TB mahasiswa, nah ini kan kalau untuk admin kita lihat, ya kita lihat di sini. Nah, ini kan ya. Di sini kalau admin kan cuma 3, jadi kalau pakai select bintang juga masih cepat gitu prosesnya. Tapi kalau untuk yang kolomnya banyak itu saya tidak sarankan pakai select bintang gitu. Jadi jangan, kalau select bintang itu dia akan memakan memori lebih besar. Mungkin ini contohnya hanya sedikit gitu, tapi kalau seperti yang di Simak Pastu Digital itu kan banyak tuh field-nya ya, nggak hanya segini gitu, field-nya bisa sampai 10 atau 20 field gitu ya, banyak sekali. Jadi kalau pakai perintah bintang itu akan sangat memakan memori dan itu jadi pengaruhnya ke performa si aplikasinya. Nah, jadi biasakan kita hanya ambil yang kita perlukan aja dan kita hindari yang select bintang. Nah, jadi pas dengan konsep tersebut gitu ya, dengan konsep tersebut di sini saya hanya pakai seleksinya cuma satu aja, satu field saja, field ID. Nah, kemudian where-nya. Nah, where-nya ini adalah si logiknya, ya, logika untuk seleksinya. Kan kalau di perintah SQL itu kan select field apa dari tabel apa, terus where-nya apa gitu ya. Nah, yang kita persiapkan itu adalah seleksinya dulu, lalu where-nya. Nah, where-nya seperti apa? Where-nya di sini jika si field username itu sama dengan variabel username yang atas. Lalu koma ya. Nah, koma di sini artinya adalah dan gitu ya. Artinya adalah dan. Jadi kalau perintah where array seperti ini adalah dan artinya di sini ya. Dan si field password itu sama dengan password yang sudah dirubah menggunakan MD5. Nah, itu perintahnya gitu ya. Perintahnya seperti itu. Lalu setelah kita persiapkan si perintah-perintah yang akan digunakan di seleksinya, baru kita panggil si perintah database-nya. Nah, si perintah database-nya dengan dengan memanggil sebuah fungsi cek login ya. Fungsi cek login pada pada model mlogin. Nah, si model mlogin ini bisa langsung kita load ya, bisa langsung kita load karena sebelumnya juga kita sudah taruh di auto load ya. Jadi ini saya tandai dulu ya. Ini kan sebetulnya ada mungkin nanti kalau misalnya ada yang nyoba nih kok saya nggak jalan gitu ya, perintahnya padahal udah benar gitu, tapi si modelnya nggak bisa kebuka. Itu ada salah satu settingan yang harus diperhatikan juga, yaitu di bagian auto load ya, karena kan ada M mahasiswa dan M login.
Jadi kalau kita mau pakai fungsinya seperti ini langsung manggil si fungsinya gitu ya. Kita harus tulis dulu di autoload-nya. Jadi kalau saya buka dulu ya di sini supaya lebih jelas. Jadi di bagian config ya, di bagian config, bagian autoload ya. Bagian autoload di sini, Nah, di sini di bagian autoload bagian bawah model nih, bagian autoload modelnya ini harus ditambahkan. Jadi yang tadi sebelumnya kita ada M mahasiswa, ini kita tambahkan M login supaya dia langsung otomatis kita bisa memanggil si fungsinya. Nah, kalau misalnya ini autoload-nya nggak ada gitu ya, autoload-nya nggak kita buat gitu ya, itu pasti nggak bisa dipanggil. Nah, memang cara yang lainnya ya berarti kita harus pakai perintah yang sebelum-sebelumnya pernah kita pelajari ya, yang pakai this load model, nah kan, nah seperti ini. Nah harus seperti ini. Nah itu pilihannya. Jadi kalau misalnya autoload-nya nggak disetting, ya autoload-nya ini nggak disetting, kita harus menambahkan script ini. Setiap kali kita mau memanggil fungsi yang berada di mlogin. Nah, saya pikir ini kurang efektif kalau setiap kita memanggil ini, kita harus panggil dulu ininya load-nya, walaupun cuma dalam satu fungsi ya. Jadi dalam satu fungsi memang harus satu load-nya, tapi fungsi-fungsi yang lain kan jadi nggak aktif lagi. Nah, supaya sekaligus aja, saya nggak mau pakai script yang ini, nah saya taruh di sini, di autoload. Ya, si mlogin-nya di autoload. Nah, ini penjelasan kenapa kok ada yang load model, ada yang enggak. Nah, ada di sini penjelasannya. Oke, nah di sini kita buka yang cek login ya. Nah, si cek login ini dia akan ngebuka login ya. Nah, dia akan buka. Nah, isinya kan cuma sederhana, cuma begini aja. Karena kalau kita perhatikan di sini saya buka dua aja. Nah, begini. Ya. Nah, kalau diperhatikan di sini validasi admin, cek login ini dia akan mengirimkan tiga parameter ya, tiga parameter. Nah, parameter yang pertama adalah select ya. Nah, ini ya, select. Terus parameter yang kedua adalah si TB admin, itu untuk si nama tabelnya, dan parameter yang ketiga adalah where-nya ya. Jadi select, TB admin, where. Nanti bersusunnya kayak begini, select, table sama where-nya. Sehingga nanti pas waktu dicek loginnya cukup kita panggil perintah-perintah sederhana seperti ini. Select untuk select-nya gitu ya, terus from-nya adalah tabelnya, lalu where-nya adalah si kriterianya. Nah, baru setelah ini kita panggil si get-nya ya. Karena kalau get gini berarti kan udah keseleksi. Kalau misalnya tanpa select gitu ya, tanpa select begini, ini nanti get-nya malah jadi select bintang ya, select bintang from tabel where begitu ya. Tapi kalau kita tentukan select ya berarti select-nya ditentukan dan get-nya akan bekerja sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat begitu. Nah, itu untuk yang loginnya. Nah, dari sini setelah si fungsinya dipanggil, kalau misalnya kan itu udah seleksi nih, diseleksi, ketika seleksinya menghasilkan sebuah data, otomatis kan si dia memiliki hasil lebih dari satu ya, hasil row-nya gitu, jumlah barisnya pasti ada lebih dari 0 lah, lebih dari 0 gitu. Nah, di sini hasil dari si cek login ini itu disusun, yang diambil itu bukan datanya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin dengan perintah rows itu kan hanya data gitu, datanya yang diambil. Tapi kalau ini ada perintah baru 6 rows. Nah, 6 rows ini dia hanya mengambil gitu ya jumlah row-nya. Jadi bukan datanya. Itu alasannya kenapa saya seleksinya ID. Jadi seleksinya sembarang aja gitu ya. Mau ID, mau usernya, mau apa, karena ID kan lebih kecil nih memorinya. Karena yang diambil dari proses seleksi ini bukan si datanya, tapi si jumlah row-nya. Nah, ini kan karena dengan fungsi nom row ini ya. Nah, si fungsi nom row ini akan ditampung
akan memanggil sebuah hasil eksekusi dari si perintah SQL tadi. Nah, si perintah SQL itu dia akan disimpan di variabel check gitu ya. Akan disimpan di variabel check. Jadi yang disimpan di sini berupa angka ya. Ini berupa angka mau 1 atau 0 gitu ya. Isinya begitu. Nah, kalau misalnya dia logikanya gini, kalau misalnya benar gitu ya, username dan passwordnya benar, otomatis kan ada ya datanya. Kalau ada kan berarti dia lebih dari 0. Nah, berarti si ceknya nih nilainya pasti lebih dari 0. Makanya di sini seleksinya mulai di sini ya, seleksinya. Jika nilai dari si cek ini lebih dari 0 gitu. Jika dia lebih dari 0, maka ini yang dilakukan. Artinya pembuatan session sampai untuk ngeredirect si base URL. Tapi kalau misalnya ini salah gitu ya, salah satunya salah, username-nya salah atau password-nya salah atau dua-duanya salah, berarti kan ini tidak berhasil ya. Ceknya pasti 0 gitu. Jadi kalau ceknya 0 berarti kan dia akan larinya ke else. Nah, makanya dia akan nge-redirect lagi ke login admin. Nah, seperti itu. Nah, itu logika ininya ya, logika untuk seleksi datanya. Terus kita bahas dulu untuk ceknya. Kalau misalnya dia berhasil ya. Nah, kalau dia berhasil, nah di sini tadi saya sekilas sudah jelaskan untuk sessionnya. Jadi sessionnya kita persiapkan dulu pakai variable array. Jadi variabel apa saja yang mau disimpan di memori, ada nama, ada status ya, itu dimasukkan ke sebuah data session, sebuah data array, lalu dipanggil perintah this session set data ya, set user data. Nah, begitu ini sudah dipanggil, berarti ini di dalam memori itu ada variabel nama dan variabel status ya, yang isinya sudah kita tentukan. Nah, seperti itu. Nanti sudah masuk memori nih. Nah, ketika sudah masuk memori, ini kan sebetulnya ada perintah ya. Saya maksudnya ada komen ya. Ini sebetulnya saya ngetes dulu awalnya. Jadi ini bagus juga untuk kalian kalau misalnya lagi ngetes, jangan dulu redirect. Kita pakai ini aja dulu gitu ya. Jadi kita pakai ini dulu. Kalau misalnya ini berhasil, berarti dia akan ngeluarin perintah sukses. Tapi kalau gagal, berarti dia akan ke sini, begitu ya. Nanti kalau sudah oke, sudah berhasil, baru kita matikan. Nah, kita ganti dengan redirect si halamannya, biar lebih praktis ke kitanya untuk waktu editing programnya. Oke, ini saya bahas dulu ya yang admin mahasiswa dulu. Nah, begitu dia bisa login ya, berhasil nih login, dia akan memanggil base URL controller admin dengan fungsi mahasiswa. Jadi halaman mahasiswa yang dirubah dengan controller admin. Nah, di sini ya, kita akan ke sini, admin, lalu mahasiswa. Nah, ini kan ujungnya ke sini lagi kan ya, ke mahasiswa. Dia akan memanggil si halaman mahasiswa.php yang berada di folder admin. Nah, ini yang kemarin kita buat. Yang kemarin kita buat di sini view-nya. Nah, namun di sini ada validasi dulu gitu ya sebelum dia ngebuka si halaman mahasiswa.php. Nah, validasinya ada di mana? Ada di sini di atas nih. Nah, di sini ditanyakan si session itu ditanyakan di sini fungsi si session yang tadi kita simpan di memori itu berguna di sini. Nah, jadi di sini sebetulnya gitu ya, sebetulnya di setiap fungsi yang ada di sini itu ada perintah seperti ini. Nah, begitu ya. Ada perintah seperti ini. Ini fungsinya untuk ngefilter. Ini fungsinya untuk ngefilter. Jadi di semua fungsi yang ada di admin ini ditambahkan script ini di atasnya. Di sini juga ada semuanya ada. Itu fungsinya untuk ngefilter si fungsi tersebut bisa diakses atau tidak. Karena kalau misalnya dia statusnya bukan admin, maka dia mental nih, dia akan redirect ke login lagi begitu. Jadi ini kayak semacam si penjaganya gitu ya, si penjaganya di sini. Nah, ini di setiap fungsi itu dipanggil. Nah, kan supaya lebih praktis gitu. Ini kan aslinya sih seperti ini gitu. Satu-satu ini ditambah seperti ini. Nah, aslinya seperti ini. Jadi satu-satu ditambah nih, ada if-nya, terus untuk fungsional ini juga semuanya ditambah. Jadi semua istilahnya ditandain lah gitu. Nah, kalau kita ketik begini ini nggak efektif ya. Dari sisi programming juga sangat menyulitkan, ini nggak efektif. Nah, sehingga kita memanfaatkan sifat dari sebuah kelas yaitu inheritance atau turunan ya.
Nah, dari kelas construct. Nah, makanya di sini ada function construct. Nah, si construct ini dia akan menjadi dasar untuk si function, seluruh function yang dipanggil sebelum fungsi-fungsi yang lain. Nah, makanya di sini ada perintah function construct, terus parent construct. Nah, isinya ini. Jadi si perintah fungsi di atas ini, si function construct ini, secara otomatis dia akan menyisipkan semua script ya, script ini nih, dia akan menyisipkan ini di semua fungsi yang ada di dalam kelas ini. Karena kan ini kita berbasis kelas. Jadi semua yang berada di dalam kelas admin, ketika ada function construct ya berarti ada ininya apa namanya, ada perintah ininya disisipkan gitu ya. Oke, nah begitu ya. Nah ini itu konsep untuk session. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah dari sini kan udah nih, udah manggil mahasiswa berarti udah seperti biasa. Nah ketika logout ya, ketika logout kan di logout itu dia manggil sidebar logout ya. Nah di template admin sidebar. Nah oke, kita buka yang sidebarnya. Kan ada tombol logout ya. Nah ini. Nah yang ini saya coba masuk dulu ya, biar jelas penjelasannya. Login admin. Nah ini kan tombol logout. Nah si tombol logout ini kan adanya bukan di mahasiswa.php tapi adanya di template. Berarti perintah untuk logoutnya ada di template. Nah di templatenya di sidebar. Nah ini kan ya logout. Nah perintahnya apa? Di sini saya akan mengakses si login admin lagi. Jadi base URL ya, terus tambahkan login admin lagi gitu. Dia akan nambah login admin lagi. Jadi dia ke depan lagi gitu. Ke depan lagi yang dipanggil adalah si ini lagi nih. Kembali lagi ke atas. Nah baru di sini yang tadi saya jelaskan tentang session destroy. Nah, setiap pemanggilan fungsi login fungsi admin pada controller login itu session akan di-destroy. Jadi otomatis ya. Jadi setiap ada pemanggilan ini akan di-destroy. Itu fungsinya untuk menghilangkan memori yang ada sebelumnya. Jadi si logout ini fungsi logoutnya itu berfungsi sekaligus berfungsi sebagai login juga perintah ini tuh ya. Jadi si fungsi fungsi admin pada controller login ini dia juga dia berfungsi sebagai loginnya ya untuk membuka file loginnya, tapi dia juga berfungsi sebagai penghapus si variabel session dengan perintah session destroy. Sebetulnya bisa saja saya bikin lagi di sini ya public gitu ya untuk function logout gitu. Si session destroy-nya dipisah gitu. Ini perintahnya pasti sama gitu. Perintahnya pasti sama di sini. Jadi perintahnya pasti sama seperti ini. Misalnya begini ya. Logout gitu. Yang dipanggil logout. Nah, di sini perintahnya session destroy login. Nah, sementara kalau yang admin kalau udah ada session logout destroy gitu berarti kan harus hilang nih. Nggak berguna. Nah, harus seperti ini. Ini sama aja nanti bakal ke sini load view lagi, nanti load admin lagi gitu. Daripada di sini ada dua fungsi yang sebetulnya fungsinya sama dan bisa digunakan bersama-sama, ya sebaiknya ya udah dihilangkan aja salah satu. Yang saya hilangkan adalah si logout dan saya pindahkan script logout ini ke admin seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, sehingga pada pengaplikasiannya seperti apa? Setiap siapapun yang mengakses login gitu ya. Ini seperti ini contohnya. Ini kan admin sudah masuk nih sessionnya ya. Kalau misalnya saya tambahkan tab baru di sini, katakanlah ini masih admin gitu. Kita paste di sini, terus misalnya dia ingin mengakses dosen gitu ya. Nah, ini masih bisa gitu. Ini masih bisa gitu ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya begitu ada yang mengakses login,
bisa seperti localhost CI gitu ya. Kan dia mengakses login admin nih. Nah, ketika sudah ini ke load karena ada perintah session destroy, ini memang yang sebelumnya masih aktif, tapi ketika di refresh ini langsung hilang sessionnya. Nah, seperti itu. Dia langsung hilang sessionnya, dia nggak bisa lanjut lagi gitu. Ya, dia harus login dulu gitu. Dia harus login dulu. Ya, admin baru dia mau gitu. Baru dia mau misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya login lagi, saya refresh lagi, login, ya. Katakanlah yang tadi bukan di refresh, misalnya saya ingin akses yang dosen, diklik di sini. Nah, ini juga pasti gagal karena tadi sessionnya sudah ke load. Nah, itu fungsinya. Jadi lebih ke security, siapapun yang akan mengakses ini dia akan hilang lagi. Nah, seperti itu ya. Kenapa si session destroy-nya ada di atas gitu. Jadi fungsinya untuk seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Ini sudah lumayan agak banyak ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan dulu sebelum saya jelasin yang lain materinya. Pak, cukup jelas materinya? Jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diikutin ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan aja ditanyakan ya langsung. Ya, itu untuk session ya. Nah, di session ini sesi yang sangat penting untuk sistem security yang akan kita bangun. Gitu. Jadi harus benar-benar dimengerti. Nah, hal yang serupa dengan dasar pemikiran yang tadi, gitu ya, dengan logika yang tadi, itu diterapkan juga untuk si mahasiswa, gitu ya. Untuk diterapkan di mahasiswa. Cuman kan logikanya kalau yang mahasiswa dia akses view-nya beda ya. Dia akan mengakses MHS, login MHS seperti itu ya. Beda-bedanya di situ. Terus variable session-nya juga berbeda. Jadi variable status dan statusnya juga berubah jadi login MHS, bukan login admin. Nah, coba kita lihat di sini yang di admin ya. Nah, di admin ini kan dia pasti menanyakan status jika statusnya adalah si variable statusnya adalah bernilai login admin gitu. Jadi kalau statusnya login mahasiswa, dia tidak bisa mengakses yang mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di controller mahasiswa juga sama. Ya, kalau kita lihat di controller mahasiswa juga sama. Di sini ada construct, tapi yang ditanyakannya adalah login MHS gitu. Nah, jadi kan itu dua session yang berbeda ya, walaupun sama-sama sessionnya aktif, tapi kalau isi user statusnya berbeda yang akan bisa. Ini saya contoh ya, misalnya di sini oke. Di sini misalnya login CI, login mahasiswa. Nah, oke. Nah, misalnya saya login sebagai mahasiswa di sini, terus di sininya kan NIM-nya ya, di sini MHS1 ya, login, huruf kecil semua. Nah, ini nggak bisa karena dia yang aktifnya adalah tadi tuh salah ininya username-nya, yang 1 tuh 5 salah. Nah, MHS1. Jadi kalau gagal dia akan balik lagi ke depan. Nah, oke, dia kan masuk ya. Ini kan dia punya session MHS login MHS. Nah, ini sessionnya kan adalah si login MHS. Karena si statusnya login MHS, dia tidak akan bisa mengakses walaupun dia sudah bisa login gitu, tapi dia tidak akan bisa mengakses yang punya admin. Misalnya dia tahu nih, saya login pakai mahasiswa tapi saya mengakses yang admin misalnya ya. Gitu ya. Kan begini ya, index.php. PHP lalu panggil controllernya admin lalu panggil fungsinya gitu ya. Ya katakanlah dia tahu gitu. Nah,
mahasiswa gitu, katakanlah dia tahu enter gitu, dia nggak akan bisa masuk gitu, dan dia berusaha untuk mengakses file login. Nah, ketika ada usaha untuk mengakses file login, dia harus login dulu gitu, harus login dulu, dia nggak akan bisa walaupun dia sessionnya sebelumnya adalah mahasiswa. Dan ketika sudah di load login ini, berarti session si mahasiswanya hilang. Kalau di back gitu ya, itu nggak akan bisa. Di back dia nggak akan bisa, walaupun kan tadi backnya ke mahasiswa ya, dia nggak akan bisa karena si sessionnya sudah kehapus. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi dengan script yang sederhana ini sebetulnya bisa bikin security yang lumayan gitu ya, yang lumayan bagus untuk aplikasi kita gitu ya. Nah, ini sebagai bahan nanti untuk pembuatan project ya, bisa diterapkan untuk pembuatan project. Jadi ada role-nya, ada usernya, itu nilai maksimalnya lebih maksimal lah kalau misalnya ada 2 roles. Tapi kalau misalnya hanya sanggup bikin 1 role juga nggak masalah ya, tetap saya kasih penilaian ya. Baik, sampai sini untuk materi sistem login dan session sebetulnya sudah selesai. Silakan yang mau bertanya. Nah, selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang project ya, project. Jadi soalnya mungkin saya akan tunjukkan sekarang karena hari ini saya rencana akan buat Google Classroom-nya supaya bisa akses si file ininya ya, file UAS-nya ya. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh? Oke, apa cukup jelas? Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan buka. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini koneksinya terus nyambung ya. Kalau di saya ini mudah-mudahan recordingnya nggak masalah nih. Mudah-mudahan recordingnya nggak masalah. Jadi sempat keputus berapa kali. Bapak, Yoldan izin bertanya. Boleh, silahkan. Pak, untuk pembahasan dalam videonya nanti itu bagaimana ya Pak untuk si tugas UASnya itu? Gimana? Coba ulangi dulu tadi, kedengaran suara motor nggak kejelas. Gimana? Bentar Pak. Iya. Jadi gini Pak, yang kita bahas dalam video si project kita itu nanti apa ya Pak? Oh iya, oke. Ini baru akan saya jelaskan ya. Tapi kalau untuk materi sekarang tidak ada pertanyaan? Kalau dari Wildan sendiri cukup sih Pak, udah jelas banget dari Bapaknya. Oke, baik. Ya, kalau gitu ini saya akan bahas mulai ke project-nya ya, teknis project-nya. Ini saya coba share screen dulu soalnya seperti ini ya. Oke, nah ini nanti soal yang akan saya share di Google Classroom ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang nanti termasuk tadi pertanyaan tadi ya, apa saja yang harus dijelaskan. Nah ini saya buat agak ya sedetail mungkin supaya nanti jelas pada proses pembuatannya dan hasilnya juga tidak bolak-balik. Misalnya ketika ada yang kurang gitu saya harus request lagi gitu ya. Oke, yang pertama di sini sebetulnya sudah pernah dibahas. Ini dari poin 1 sampai poin keempat itu sebetulnya sudah pernah dibahas ya. Yang poin 1 itu kan adalah pembuatan proyeknya, poin 2 adalah dikerjakan berkelompok ya, teknisnya gitu ya. Kalau kelompoknya lebih ganjil dalam satu kelas berarti ada satu yang kelompok 3 orang. Terus temanya juga ya tidak boleh sama, ini juga ada nih. Poin ketiga sudah dibahas, poin keempat juga. Jadi setelah selesai dipresentasikan.
Nah, sekarang masuk ke kontennya ya, konten videonya apa gitu. Nah, konten videonya yang pertama, alangkah baiknya ada wajah ya, wajah yang menjelaskannya itu harus terlihat jelas supaya si videonya terlihat aktif gitu, terlihat aktif. Nah, seperti itu. Terus yang poin keduanya adalah karena ini kelompok, jadi setiap anggota kelompok dia harus bergiliran menjelaskan aplikasi tersebut gitu. Jadi bergantian supaya ada penilaian kelompoknya. Lalu apa saja yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah tentang fungsi dan fitur dari aplikasi tersebut. Jadi fungsinya dijelaskan. Ini misalnya aplikasi perpustakaan ya, fungsinya dijelaskan. Di aplikasi perpustakaan ini ada misalnya pendaftaran member baru gitu ya, terus peminjaman buku, terus melihat data buku dan sebagainya. Jadi jelasin si fitur-fitur aplikasinya kalau yang perpustakaan misalnya contohnya. Kemudian di sini juga ada satu ciri ya, satu ciri bahwa ini punya kelompok siapa gitu. Cirinya adalah di halaman login. Jadi di halaman login itu dibuat ada ciri khasnya, itu dibuat oleh kelompok berapa. Ini saya kasih contoh, misalnya dibuat oleh kelompok 1. Nah, siapa aja anggotanya? Cantumkan NIM dan namanya gitu. Cantumkan NIM dan namanya di halaman login ya, di halaman login awal. Berikut kan di sini ada judul proyeknya, seperti yang tadi saya contohkan. Kalau saya tadi kan contohnya login admin, itu bisa aja diganti dengan judul proyeknya. Misalnya sistem informasi perpustakaan, nah begitu. Lalu di sini di bawahnya ditambahkan lagi kotak untuk menambahkan nama kelompok, lalu sama anggotanya. Nah itu adalah merupakan ciri khas dari setiap kelompoknya, gitu. Setiap kelompoknya pasti berbeda ciri khasnya. Nah ini perlu dicantumkan. Lalu selanjutnya setelah selesai nih menjelaskan, gitu, menjelaskan fungsinya sampai logout, misalnya menjelaskan user yang satu, user kedua dan sebagainya. Itu tuh ditunjukkan saja si aplikasi codingnya ya, si codingnya atau si Sublime Text-nya atau ada visual code juga boleh. Tunjukkan bagian-bagian fitur view-nya apa, modelnya apa view-nya, view model controller-nya ditunjukkan saja tapi nggak usah dijelasin secara detail. Seperti waktu di UAS itu kan dijelasin secara detail, kalau ini hanya ditunjukkan aja. Seperti contohnya misalnya begini ya. Ya, misalnya seperti inilah. Ini udah jadi nih, udah posisi sudah menjelaskan. Nah, berarti tinggal dijelaskan lagi, ini ditunjukkan view model controllernya, dimulai misalnya dari controllernya, ini controllernya terdiri dari ini saja, misalnya terdiri dari admin, mahasiswa, admin, mahasiswa, dan login gitu. Terus modelnya ada M login, M mahasiswa. Nah, cukup dibikin seperti ini aja, nggak usah dijelasin secara detail. Lalu view-nya di sini ada misalnya ada view admin dan view mahasiswa. Di sini dibukain aja file-filenya seperti ini ya, hanya ditunjukkan. Udah itu udah selesai gitu ya, untuk supaya durasinya tidak terlalu panjang juga. Jadi karena si coding ini nanti saya periksanya ketika kalian ngumpulin si codingnya. Jadi ada poin di mana kalian harus ngumpulin codingnya juga gitu. Oke, balik lagi ya di sini setelah ditunjukkan, baru nanti setelah selesai kan videonya, nanti videonya diupload ya. Nah, diupload di YouTube, di salah satu channel anggotanya. Jadi nggak harus di semua anggota nggak harus bikin channel gitu. Jadi salah satu aja gitu, salah satu yang punya channel YouTube diupload di situ. Lalu di sini perlu saya cantumkan karena memang kejadian ketika waktu di UTS itu ada yang share pakai YouTube tapi dia setting publish visibility-nya adalah private. Jadi jangan dibikin private kecuali email saya dicantumkan di sini di private. Jadi baru bisa kebuka gitu. Nah, kalau nggak dicantumkan ya saya nggak akan bisa buka gitu. Nah, jadi alangkah baiknya udah settingannya antara unlisted atau public ya. Nah, kalau public memang itu bisa dilihat oleh siapa aja, diakses secara umum gitu ya kalau di YouTube. Tapi kalau pengen lebih private, misalnya hanya beberapa orang aja, hanya untuk keperluan ini gitu ya, kuliah, ya cukup dengan unlist aja, unlisted. Seperti yang saya lakukan untuk si rekaman ini ya, rekaman si Zoom ini, itu kan saya buat unlist. Jadi yang saya share itu adalah linknya, link di WA itu kan linknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian juga bikin unlisted, terus linknya yang dikumpulkan di Google Classroom. Nah, supaya yang punya linknya tuh bisa ngebuka. Nah, kalau misalnya di setting private itu harus
emailnya harus dicantumkan dulu. Nah, itu jadi beberapa langkah lah. Jadi kadang-kadang jadi nanti saya harus nge-request dulu ya, harus nge-request. Nah, itu jadi lumayan makan waktu untuk proses penilaiannya, karena kan ini banyak ya, lumayan banyak. Durasinya juga kan tidak saya batasi, bisa aja ya ada yang durasinya sampai 1 jam atau setengah jam gitu, jadi lumayan cukup lama. Ya kalau misalnya hal-hal kecil yang bisa ditanggulangi sebelumnya, ya sebaiknya ditanggulangi dulu seperti ini gitu. Nah, itu untuk teknis untuk upload-nya, upload di YouTube-nya. Nah, lalu nanti setelah diupload, udah selesai, udah siap kan, tinggal ngumpulin. Nah, proses ngumpulinnya adalah di Google Classroom. Nanti saya akan buat classwork-nya, classwork khusus untuk namanya untuk UAS ya. Nanti bikin di situ ya, lalu nah untuk pengumpulan ini berbeda dengan si upload. Kalau upload kan salah satu kelompok ya. Nah, kalau yang di Google Classroom ini melekat ke masing-masing mahasiswa. Jadi masing-masing mahasiswa tetap mengumpulkan dengan link yang sudah ada. Misalnya si kelompok 1 animnya anggota ke-1 dan anggota kedua. Nah, dua-duanya juga sama mengumpulkan ini ya, mengumpulkan link yang sama gitu, walaupun si sumbernya sama. Nah, asalkan di sini nanti yang membedanya apa? Kelompok 1 namanya siapa gitu ya, name-nya siapa. Terus anggota yang keduanya juga tetap ngirim di Google Classroom karena itu melekat ke masing-masing orang dan itu nanti hubungannya dengan data UAS ya, data UAS gitu. Hubungannya dengan data UAS mahasiswa yang sudah mengikuti gitu. Nah, di sini itu untuk Google Classroom-nya. Kemudian langkah yang ketiga yang terakhir adalah si programnya itu di zip ya, di zip seperti saya membagikan aplikasi ya, seperti saya membagikan aplikasi di zip lalu dikirim ke saya. Jangan lupa database-nya juga ya, database-nya juga dibuat diekspor dulu supaya saya bisa ngecek. Nah, nanti kirimkan via email, ke sini ya, ke alamat email saya, bisa ke sini. Untuk si source code-nya. Yang mengirimkan cukup perwakilan saja, perwakilan kelompok, kasih tahu. Ya jelas di sini juga harus kasih tahu siapa yang mengirimkan, terus dari kelompok mana ya. Jadi jangan asal mengirim aja, ini nanti nggak jelas ini dari siapa gitu ya. Jadi pengiriman si emailnya juga harus jelas ini dari kelompok mana gitu, minimal dari kelompok mana, kelas mana. Nah, ini alamat email saya, nanti bisa dikirimkan ke sini. Nah, lalu itu untuk teknisnya ya, untuk teknis. Jadi kalau udah sampai selesai ini saya sudah menerima email, oh ya berarti udah dianggap sudah selesai, sudah mengirimkan si pekerjaannya atau hasil UAS-nya. Nah, nanti di sini untuk poin 10 dan 11 sebenarnya teknik untuk ininya pengerjaannya, kan ini sudah pernah dibahas juga ya, waktu mulai pengerjaan dimulai dari pertemuan 9 kemarin sampai sekarang, jadi mulai pada mikirin bikin kelompok, terus mikirin tema, itu kan sudah mulai dibuat gitu, karena sekarang sudah mulai ke pertengahan softwarenya. Kemudian batas akhir, nah batas akhir pengumpulannya adalah pas jadwal UAS gitu, pas jadwal UAS masing-masing kelas itu batas akhir pengumpulannya. Nah, kalau dalam hal ini kan di kelas pagi A itu di jadwalnya di hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 13 Juli. Nah, ini berarti ini hasil terakhir pengumpulan itu adalah di tanggal 13 Juli ya. Karena di sini bertepatan dengan Minggu UAS. Ya, saya sih harapannya jangan ngumpulin pas di hari H UAS ya. Karena kan kalian juga pasti menyiapkan untuk UAS yang lain gitu. Jadi kalau bisa sih seminggu ini atau awal minggu depan, misalnya hari Senin Selasa depan itu sudah mulai pada mengumpulkan gitu supaya tidak traffic juga gitu ya, tidak rebutan gitu pas waktu uploadnya gitu, pas waktu masuk ke Google Classroom-nya begitu. Nah, itu untuk teknis pengirimannya ya. Dan lalu ini masanya kan panjang ya gitu ya, maksudnya teknis uploadnya juga panjang gitu, jangan maksudnya harusnya tidak boleh ada lagi yang beralasan ketika nguploadnya di akhir-akhir gitu ya, itu enggak karena alasan misalnya gangguan jaringan ya uploadnya misalnya di jam 10 malam gitu ya, kalau bisa jangan seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya kan ya kalian sudah terbiasa lah untuk mengumpulkan tugas ya, dan ini tugasnya juga panjang waktunya. Jadi jangan ada lagi alasan karena jaringan susah gitu, karena di akhir-akhir gitu kan bisa saja dari pagi-pagi itu bisa gitu, nggak mungkin dari pagi sampai malam itu jaringan rusak terus gitu.
Kecuali memang pas waktu di akhir-akhir kan biasanya trafficnya penuh tuh. Nah, trafficnya penuh jam-jam setengah 12 atau jam 12 kurang 5 menit itu kan ya kadang-kadang bermasalah gitu, traffic tidak bisa terlalu jelas. Makanya itu perhatikan gitu, jangan alasannya kenapa jangan upload di akhir-akhir, karena di Google Classroom itu kan strict ya, di Google Classroom begitu dia telat 1 menit itu dianggapnya terlambat gitu, dan itu juga saya anggap sebagai kecerobohan gitu, bukan lagi bisa dimaklum bahwa kekurangan dari si ininya apa jaringan dan lain-lain gitu ya. Itu saya anggap sebagai kecerobohan karena sebetulnya ini masanya panjang gitu. Bisa bisa kalian lakukan sehari sebelumnya gitu. Katakanlah misalnya ini pengumpulan hari Selasa, ya kalian bisa ngumpulinya kan malam, misalnya baru selesai malam ya, malamnya harus selesainya di hari Senin gitu, jangan di hari Selasanya gitu. Hari Seninnya harus beres gitu. Jadi hari Selasa untuk menghindari keterlambatan upload. Kan bisa aja misalnya, oh ya saya karena baru bisa selesai ngerjainnya jam 11 malam, tapi jam 11 malam hari Senin kan masih aman gitu. Kalau lewat misalnya gara-gara jaringan, misalnya jadi baru kekirimnya jadi jam setengah 1 malam, itu masih posisi aman gitu, bukan posisi terlambat karena masih ada 1 hari gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil seperti itu coba diperhatikan. Ya, kalau untuk sampai ada yang terlambat, ya udah terlambat aja gitu ya, nggak usah lagi excuse gitu, karena di situ langsung ada penilaian gitu. Tanpa ngasih tahu ke saya pun saya udah langsung menilai bahwa ini ada terlambat. Tapi tetap saya nilai ya, tetap saya nilai. Jadi jangan gara-gara terlambat tidak saya nilai, enggak juga. Saya tetap kasih nilai karena saya hargai ininya, proses pembuatannya sampai itu jadi, itu saya yakin tidak mudah gitu. Jadi makanya perlu apa namanya, manajemen yang bagus ya, manajemen waktu gitu ya, terus kerjasama antar kelompok itu perlu, dan ini harus dilatih karena ini juga berhubungan untuk nanti profesi kalian ya, profesi kalian hubungan dengan waktu itu sangat penting gitu, orang sangat menghargai ketika kita bisa menghargai waktu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai apa persyaratan dari si project ini? Silahkan, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Apa cukup jelas untuk poin-poinnya? Ini nanti filenya akan saya share ya di Google Classroom, jadi silahkan nanti dibuka gitu ya. Oke, cukup jelas ya? Kalau tidak ada, saya akan screenshot dulu. Bagaimana nih? Tidak ada yang bertanya? Cukup, Pak. Sudah di Ya, gimana? Cukup ya? Ada? Baik. Oke, kalau nggak ada, saya akan screenshot dulu ya yang hadir hari ini. Oh ya, gimana? Wildan, ada yang mau tanya nggak? udah cukup, udah Udah. paham. Oke, sip ya. Ya, baik. Oke, terakhir itu tidak ada lagi perubahan tema ya. Kalau untuk 2 minggu ke depan ini udah nggak ada lagi yang perubahan tema ya. Jadi itu sangat beresiko nanti kalau misalnya kalian tengah-tengah berubah tema gitu. Jadi yang sudah update ke Kosmanya, Kosmanya juga udah nyampein ke saya, yaitu yang fix gitu, itu yang fix ada di data saya. Jadi jangan sampai nanti pas waktu pengumpulan itu kok beda dengan yang yang dikumpulkan ya. Itu diperhatikan. Oke, saya screenshot dulu ya, siap dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, save dulu ya. Oke, sebentar ya.
Oke, yang halaman 2 sekali lagi. Iya, sip. Oke, sudah ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akan tutup dulu kelas hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas online di hari ini. Ini adalah hari terakhir penyampaian materi untuk pemrograman web lanjut. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan selama saya menyampaikan materi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir ini. Kita akan ketemu lagi di UAS ya, untuk jadwal UAS. Jadi nanti pas waktu UAS itu tetap di hari Selasa kita akan ada pertemuan, Selasa pas waktu jadwal UAS-nya, tapi pertemuannya itu hanya untuk absen aja, dan itu diperlukan untuk berita acara pelaksanaan UAS. Ya, jadi syarat ya. Jadi nanti jangan lupa absen juga, tinggal login di WA. Tapi mungkin tidak akan ada Zoom meeting lagi karena tidak ada lagi yang dijelaskan. Jadi langsung ke ini saja di WA aja nanti untuk yang UAS-nya seperti waktu UTS kemarin ya, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Mas ya.